Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin masdar al-lail wa an-nahar. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Para ulama, para ustaz, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Anan Ataki pada malam ini kali yang ketiga, alhamdulillah bisa sholat berjamaah di Masjid Sayyid Naum yang mudah-mudahan akan menjadi salah satu mercusuar dakwah di ibu kota. Dan mohon izin juga kepada para guru-guru, ulama. Kelihatannya malam ini banyak ulama-ulama luar biasa, jadi grogi. Menyampaikan beberapa sharing nasihat. Saya cuma nge-share doang, sharing dari ulama kepada kita semuanya, termasuk untuk diri saya sendiri. Jadi bukan ide dari kepala saya. Saya hanya sebagai penyampai dari bacaan, dari mendengar juga dari tausiah-tausiah para ulama-ulama, terutama ketika di Mesir. Kemudian saya coba sharing lagi kepada teman-teman. Dan bisa jadi seseorang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih mengerti daripadanya. Bisa jadi seseorang menyampaikan fikih kepada orang yang lebih faqih atau afqah daripada dia. Dan itu sesuatu yang wajar. Nah, tahu ini pernah saya sampaikan belum di Masjid Sayyid Naum, bahwa Imam Al-Ghazali, penulis kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin, beliau pernah menyampaikan tausiah di dalam sebuah majelis forum. Lalu selesai tausiah, ada salah satu pendengar bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Kata pendengar ini, "Ya Syekh, saya ingin bertanya tentang satu ayat." Ayat apa? Di dalam surat Ar-Rahman ada satu ayat yang berbunyi, "Kulla yaumin huwa fi sya'n." Setiap hari Allah itu sibuk. Itu bunyi dari ayat kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Pertanyaan saya, kata dia, fama sya'nullahi yaum. Terus Allah sibuknya hari ini ngapain? Kan setiap hari sibuk. Terus kesibukan Allah hari ini apa? Ini pertanyaan luar biasa. Sehingga Imam Al-Ghazali karena nggak bisa menjawab, maka beliau mengatakan anzirni hatta ghad, beri saya waktu sampai besok. Malam buka-buka lagi buku, cari-cari di mana jawabannya, tafsir, nggak ada jawaban. Fama sya'nullahi yaum, apa kesibukan Allah hari ini? Besok taklim lagi, orangnya nanya lagi, "Ya Syekh, gimana dengan pertanyaan kemarin? Sudah nemu jawabannya?" Kata Imam Al-Ghazali, "Entar dulu, tunggu sampai besok, beri saya satu hari lagi." Hari kedua Imam Al-Ghazali ditanya lagi, belum nemuin jawaban, sampai 3 kali, beri saya waktu besok, dan tidak menemukan jawaban. Sampai malam keempat, udah 3 kali ditanya nggak tahu jawabannya, dan memang susah nyari jawabannya. Akhirnya malam keempat Imam Al-Ghazali sebelum tidur sholat 2 rakaat. Katakanlah mungkin sholat mutlak, mungkin sholat hajat, ini urusan fikih, sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah agar dipahamkan makna dari ayat tersebut. Lalu beliau tidur. Dan di dalam tidur Imam Al-Ghazali bermimpi. Dan kata Nabi, mimpi yang paling benar
adalah mimpi orang soleh. Jadi orang soleh itu kalau bermimpi itu ilham dari Allah, mimpi yang benar, yang sahih. Ini mungkin karena itu ya. Jadi Imam Al-Ghazali setelah selesai sholat berdoa terus tidur, mimpi dalam tidurnya, bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang ditanyakan kepadamu? Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ya Rasul, ayat kulla yaumin wa fi sya'n wa ma sya'nullahi al-yaum. Nabi kemudian menjawab, sesungguhnya kalau dia bertanya apa kesibukan Allah, Allah sibuk meninggikan atau mengangkat dan menjatuhkan suatu kaum dan membagikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Itu jawabannya. Mengangkat dan merendahkan atau menjatuhkan suatu kaum. Lalu Allah juga membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Itulah jawabannya. Bangun dari tidur, Imam Al-Ghazali bahagia, wah, dan nemuin jawaban nih langsung dari Rasulullah lewat mimpi yang benar. Ketika taklim, yang 3 kali orangnya angkat tangan, ya Syekh saya pengen nanya. Sekarang Imam Al-Ghazali dengan pedenya tanya gitu, mana orang yang kemarin nanya gitu. Karena udah ada jawaban. Mana yang kemarin nanya tentang surah Ar-Rahman? Imam Al-Ghazali nyari, karena pede udah ada jawaban nih. Orang itu kemudian mengangkat tangan, saya Syekh, coba kamu ulang lagi pertanyaannya. Kata dia, Allah mengatakan setiap hari sibuk, lalu apa kesibukan Allah hari ini? Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan, kesibukan Allah hari ini adalah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain, lalu membagikan rezeki kepada setiap makhluknya. Kemudian penanya itu berkomentar, apa kata dia? Ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu di dalam mimpi. Makanya para ulama mengatakan, bisa jadi seseorang mengajarkan ilmu kepada orang yang lebih mengerti daripada dia. Bisa jadi seseorang mengajarkan fikih kepada orang yang lebih faqih daripada dia. Makanya orang ini mengatakan, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan jawaban itu kepada Anda di dalam mimpi. Bagaimana dia tahu isi mimpinya Imam Al-Ghazali? Allahu a'lam. Sehingga tidak boleh kita mengatakan saya paling banyak ilmunya. Kalau yang lain semuanya salah, saya yang paling mengerti hadis, sehingga kalau yang saya katakan itu benar-benar yang lain salah. Seolah-olah yang tahu hadis di muka bumi ini cuma kita. Padahal di masanya Imam Bukhari saja yang mengerti hadis bahkan menghafal 300.000 hadis dalam waktu yang sangat masih muda beliau tidak pernah mengklaim bahwa syarah hadis beliau paling benar di antara semua ulama. Imam Syafi'i juga bilang begitu. Pendapat saya benar, tetapi ada kemungkinan salah. Jadi ra'yi shawabun wa yahtamilul khata'. Wa ra'yul akhar khata'un wa yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapat yang lain salah tapi ada kemungkinan benar. Allahu a'lam. Sehingga kalau kita berbeda pendapat, tinggal kita bilang saja, ini pendapat yang saya yakini dan saya tidak tahu mana yang paling benar, tapi menurut saya ini yang paling benar. Allahu a'lam. Dan tidak menghakimi orang lain dengan istilah-istilah yang tidak pantas. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang lebih mengerti dari kita yang kita nggak kenal. Itu yang terjadi pada salah satu Nabi Allah yang terkenal. Siapa? Nabi Musa. Ada seorang Bani Israel nanya sama Nabi Musa, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah. Kan Nabi Musa itu bisa langsung nelfon Allah ya. Kalau Nabi Muhammad bisa ketemu Allah, Nabi Musa mah nelfon Allah. Jadi bicara langsung kepada Allah di balik hijab, itu Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad, sebagian ulama berpendapat bicara langsung dengan Allah tanpa hijab. Allah alam, ini istilah. Tapi Nabi Musa di balik hijab, bisa langsung ngobrol sama Allah kayak kita nelfon gitu. Sehingga dikenal dengan istilah kalimullah. Kalau Al-Quran kalamullah, kalau Nabi Musa kalimullah, langsung bicara dengan Allah. Kan berarti ilmunya luar biasa ya. Ada masalah tinggal telepon Allah deh. Allah ini gimana nih masalahnya nih? Kan gampang. Ada yang nanya sama Nabi Musa, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah,
Siapakah orang yang paling banyak ilmu di muka bumi? Siapakah orang yang paling mengerti agama Allah di muka bumi? Nabi Allah Musa mengatakan saya. Lalu Allah menegurnya dan mengatakan, ada orang yang mengerti sesuatu yang kamu tidak mengerti di muka bumi. Kamu tidak tahu segalanya. Ada yang kamu tahu tidak diketahui orang lain, ada yang diketahui orang lain yang kamu tidak tahu. Relatif. Apalagi di zaman sekarang nggak ada, atau mungkin jarang banget ada ulama yang mengerti segala ilmu-ilmu dalam Islam. Biasanya sekarang sudah terpecah menjadi spesialisasi. Beda dengan ulama dulu. Kalau saya belajar di Al-Azhar, nanti udah ada jurusan tuh fakultas tafsir. Di tafsir juga ada beberapa cabang lagi. Ada tafsir, ada hadis, ada dakwah, ada akidah. Itu di teologi, di usuluddin. Belum lagi nanti jurusan syariat, ada syariat dan undang-undang kanun, ada dakwah, ada macam-macam. Dan yang mengerti tafsir agak lemah nanti di hadis misalnya. Yang mengerti hadis lemah di bidang apa, lughah atau sastra misalnya. Nggak ada yang menguasai segalanya dengan sempurna. Dan Nabi Allah Musa mengatakan, saya yang paling mengerti segalanya tentang agama, paling banyak ilmu. Lalu Allah menegurnya mengatakan, ada hambaku yang salih, yang dia mengerti suatu ilmu yang kamu tidak mengerti. Maka pergilah kamu ke tempat pertemuan dua laut, nanti kamu akan ketemu dengan orang itu. Diajaklah murid Nabi Musa yang masih ABG. Coba, siapa murid Nabi Musa yang ikut bareng Nabi Musa usianya masih ABG? Mana yang ABG? Udah berlalu. Masa lalu ABG-nya? Masih banyak nih kelihatan ABG-ABG. Coba sebutin siapa nama murid Nabi Musa yang jalan bareng Nabi Musa ketemu Nabi Khadar atau Khidir, anak muda. Fata, kalau bahasa Al-Quran di surah Al-Kahfi itu Fata, Fata itu ABG bahasa kita. Namanya kalau bahasa Inggrisnya Joshua, bahasa Arabnya Yusha. Nabi Yusha. Enggak ada Ustaz dalam 25 rasul. Nah kan rasul dan nabi nabi mah bukan cuma 25, ada ribuan. Cuma yang kita kenal 25. Ada Joshua, Yusha, ada Daniel, ada Khidir atau Khadar kalau orang-orang nyebutnya. Ada nanti bahkan Imran, sebagian ulama mengatakan dia nabi. Bahkan Maryam, sebagian ulama walaupun bukan mayoritas mengatakan dia satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Artinya banyak nabi-nabi lain yang belum kita kenal. Salah satunya adalah Yusha, nabi yang langsung belajar kepada Musa. Jadi kayak kadernya Musa lah gitu. Ada Musa, ada Harun. Terus yang paling soleh, yang paling banyak ilmu di antara murid-murid mereka adalah Yusha. Berjalanlah Nabi Musa sama Yusha, bawa makanan, salah satunya ikan udah mati. Udah capek jalan nyari dua pertemuan Majma'ul Bahrain, nanti baca dari surah Al-Kahfi. Lalu istirahat di sebuah tempat, lagi tidur di situ, Yusha jagain Nabi Musa, jagain barang-barangnya. Tiba-tiba ikan yang tadi mati udah hidup lagi dan berenang ke laut. Yusha kaget, loh ikan tuh bisa hidup lagi kayak kesetanan gitu. Tiba-tiba Nabi Musa bangun dan mengatakan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Nabi Yusha lupa untuk ceritain masalah ikan tadi kepada Nabi Allah Musa. Dan Nabi Yusha mengatakan, wa ma ansani illa syaitan an azkurah. Gara-gara setan saya jadi lupa. Maksudnya apa? Kalau kita lupa itu, kalau kata ulama Al-Azhar ya, setiap saya mau ujian tuh di ruang ujian, biasanya ujian kita tuh di Al-Azhar musim dingin. Jadi kalau nulis pasti tulisan kita pasti jelek. Soalnya gemetaran sama nulis gitu. Al-Azhar ujiannya musim dingin, 6 derajat, 5 derajat yang dingin banget. Jadi sebelum ujian itu ada budaya yang bagus di Al-Azhar. Dosen-dosen selalu masuk ke ruang-ruang itu ngasih nasihat kepada para mahasiswa. Masuk ke ruang-ruang dosennya tuh rata-rata doktor profesor, nggak ada yang S2, semuanya doktor. Yang paling muda tuh doktor, rata-rata profesor. Datang ke ruang-ruang ujian terus bilang gini, wahai abnai, ya abnai. Dia nggak manggil mahasiswa kalian nggak, abna itu anak-anak saya. Wahai anak-anakku, mulailah kalian mengerjakan soal dengan nama Allah, bismillah. Kalau kalian lupa, itu pasti karena dosa, banyak-banyak istighfar dan shalawat. Tuh, nasihat ulama sebelum ujian. Kalau di kita kan sebelum ujian rapiin semua barang gitu, nggak ada nasihat bismillah lah, shalawat lah, istighfar kan nggak ada ya.
rapiin semuanya, nggak boleh ada yang di atas kertas, di atas meja, nggak boleh selain kertas pun, misal selembar kertas pun. Udah semuanya duduk rapi, udah sekarang kerjain. Udah kerjain doang, nggak ada nasihat dulu. Kalau di Al-Azhar itu yang saya luar biasa sampai sekarang terngiang-ngiang itu nasihat setiap mau ujian. Setiap hari. Yang tadinya niat nyontek jadi guilty, jadi nggak enak gitu. Dari nasihatin kayak gitu, aduh, jadi nggak tega, akhirnya nggak jadi nyontek. Ada juga Al-Azhar nyontek mah ada, di mana-mana juga sama. Cuma gara-gara nasihat itu jadi mengurungkan niat. Nah, jadi yang buat kita lupa itu apa? Syaitan, dosa-dosa. Sehingga kalau kita lupa sesuatu, pertama istighfar, kedua sholawat, insya Allah Allah akan ingatkan. Kalau tidak ingat juga, berarti istighfarnya masih kurang, kebanyakan dosa soalnya. Saya mah lupa melulu Ustaz, ya berarti dosanya emang banyak banget. Atau saya mah gak pernah ingat Ustaz, apa yang mau saya ingat, orang gak pernah hafal gitu ya. Kan ada cerita orang kalau misalnya melihat cewek yang bukan mahramnya, itu hilang hafalan. Saya mau aman Ustaz, kenapa? Orang saya gak punya hafalan, jadi gak ada yang hilang gitu. Padahal kalau dia gak punya hafalan, berarti gara-gara dosa itu jadi susah menghafal. Susah menghafal itu bukan udah hafal, tapi susah bukan, memang gak pengen hafal. Ada orang pintar banget, IQ-nya tuh di atas rata-rata. Mungkin kalau dia ngafal Quran, dia lebih cepat dari yang lain, mungkin. Kalau orang satu hari satu lembar, mungkin dia sehari bisa setengah juz hafal Quran. Bahkan kalau di Palestina itu, anak-anak Palestina ngafal Quran sehari 1 juz. Jadi 30 hari khatam. Hafal Quran bukan baca, hafal 1 hari 1 juz dengan kondisi perang. Memang pintar-pintar sih, dan selain pintar orangnya istiqomah, luar biasa semangatnya. IQ-nya di atas rata-rata. Kalau dia hafal Quran aja, pasti mungkin dia akan bisa menghafal Quran lebih cepat dari yang lain. Kenapa nggak mau? Ketidakmauannya menghafal Quran itu salah satu sebabnya karena dosa. Jadi bukan udah hafal susah, bukan gitu doang. Emang nggak mau hafal juga sama. Itu bagian dari cara terhalangnya ilmu kepada orang-orang yang ada dosa. Makanya Nabi Yusha mengatakan wa ma ansanihu illa syaitan an adzkura. Yang buat saya lupa adalah setan, artinya dosa-dosa. Sehingga enggak sempat untuk menceritakan kepada Nabi Musa. Jangan nih Nabi Musa sama Yusha. Udah jalan lapar, baru Nabi Musa bilang, "Mana tadi makanan kita?" Termasuk ikan. Baru Nabi Yusha ingat, "Oh iya ya, ikan tadi kan lepas, tadi hidup lagi setelah dia udah mati. Ya Nabi Allah, saya lupa ceritain, ternyata tadi pas kita istirahat ikannya lepas, bisa berenang lagi padahal udah mati." Kata Nabi Musa, "Kalau gitu kita akan balik ke tempat itu. Itulah tempat yang kita cari. Pertandanya ikan bisa hidup lagi." Ternyata pas sampai di sana ketemu dengan seorang laki-laki lagi duduk di atas batu, lagi berzikir kepada Allah. Dan pas Nabi Musa mendekat mau memberi salam, "Assalamualaikum," dia menjawab, "Waalaikumsalam ya Nabi Allah Musa." Kenapa kamu tahu nama saya? Ya diam saja. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Allah mengatakan saya belajar kepada kamu karena kamu punya ilmu yang saya tidak punya." Kata dia, "Kamu gak akan bisa sabar belajar sama saya." Baca surat Al-Kahfi. Artinya bisa jadi kita tahu banyak ilmu, tetapi bukan semua ilmu. Kita tahu banyak ilmu, tapi bukan semua ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat banyak dan dibagi seperti Allah membagikan rezeki. Ada yang diberikan beras, ada yang diberikan gandum, ada yang diberikan biji-bijian yang lainnya, ada yang diberikan daging, ada yang diberikan susu, ada yang diberikan air putih, ada yang diberikan air zam-zam, air Nil, air Efrat. Semua orang dibagi dengan jenis rezeki yang berbeda-beda. Begitu juga Allah membagikan ilmu. Sehingga ada jenis ilmu yang kita dibagi oleh Allah dan kita mengatakan alhamdulillah atas ilmu itu, tapi ada yang tidak diberikan kepada kita, diberikan kepada yang lain. Bahkan bisa jadi kepada anak kita, kepada orang yang lebih belia, bahkan bisa jadi kepada orang yang kita anggap biasa-biasa saja, yang nggak pakai sorban, yang nggak pakai jubah, yang nggak panjang janggutnya, yang nggak ada tasbih di tangannya, yang tidak terlihat bekas sujud di kepalanya, yang orangnya mungkin bahkan tatoan, cuma sudah hijrah. Bisa jadi dia lebih mengerti satu ilmu yang bukan dari membaca, tetapi Allah yang beri dia hikmah yang kita tidak mengerti. Makanya tidak boleh merasa paling tahu segalanya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi saya sampaikan itu adalah kisah Imam Al-Ghazali. Kisah siapa lagi tadi? Kisah Nabi Musa, Nabi Khadir. By the way,
Tahu nggak kenapa Nabi itu dikasih nama Nabi Khadar? Orang Indonesia nyebutnya Khidir. Apa arti Khadar? Khadar itu artinya green, hijau. Kenapa disebut nama Nabi yang green? Apakah karena dia kayak hulek? Dikasih nama Khadar karena kemanapun beliau pergi, maka negeri di sekeliling beliau itu akan menjadi hijau. Jadi sebelum ada ide go green di zaman sekarang, yang pertama mencanangkan go green itu Nabi Khadar. Jadi kemana beliau pergi itu go green beneran itu. Bukan cuma slogan. Jadi kalau Nabi Khadar jalan, itu kanan kiri beliau itu pohon yang tadinya kering, jadi kemudian malah berbunga dan berbuah, semuanya jadi hijau. Mubarak, orang yang membawa keberkahan, sehingga disebut Khadar. Orang Indonesia nyebutnya Khidir. Tapi jangan salah fokus ya kalau baca cerita Nabi Khadar. Apa salah fokusnya? Salah fokusnya nanya gini. Terus setelah berpisah dengan Nabi Musa, Nabi Khadar kemana? Kan banyak nanya gitu ya. Setelah berpisah dengan Nabi Musa, Nabi Khadar kemana? Atau meninggalnya di mana? Ada yang bilang Nabi Khadar itu adalah sunan atau wali pertama di Indonesia. Zamannya Nabi Khadar tahun berapa, para wali tahun berapa, itu beda banget zamannya. Ini namanya gagal fokus. Semua yang saya sampaikan tadi kisah-kisah, dan inilah akan kita bahas tentang pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya akan ngambil angle yang beda, yang jarang dibahas, tetapi ini saya transfer, saya share dari para ulama. Perjalanan Isra Mi'raj, ini bocoran dulu sebelum kita bahas kronologis Isra Mi'raj. Salah satu pelajaran dari perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah dalam setiap perjalanan Isra Mi'raj itu mendengar kisah. Jadi ketika Nabi dalam kondisi lagi down, Nabi dalam kondisi lagi banyak ujian, Nabi dalam kondisi kayak mentok nih dakwah mau dibawa kemana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya hikmah, kalau dalam bahasa kita inspirasi, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Caranya gimana? Mendengar kisah-kisah. Mendengar kisah-kisah. Karena mendengar kisah itu pelajaran, kebaikannya itu luar biasa. Satu, menambah iman. Cepat loh. Menambah iman. Kita kalau dengar kisah orang yang soleh itu nambah iman itu luar biasa. Atau ngelihat, bukan mendengar. Kayak misalnya di YouTube, di grup, suka kan di share tuh. Di grup ada video tentang seorang laki-laki yang buta tapi nggak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid. Caranya gimana? Dia ikat tali dari masjid ke rumahnya. Itu mirip dengan cerita orang buta di zaman Rasul, Abdullah bin Umi Maktum. Ikat tali dari masjid ke rumahnya, dan dia nggak punya orang untuk memandu dia, sehingga pas waktunya azan dia jalan pakai pegangan tali. Ini kan kisah, tapi kita tidak membaca, tidak mendengar, menonton gitu, menyaksikan. Cepat banget tuh nambah semangat untuk sholat berjamaah, minimal untuk sehari 2 hari aja. Kalau nggak bertahan seminggu gitu ya, pas sudah melihat itu di YouTube gitu, Masya Allah, ada orang buta tapi ke masjidnya luar biasa, jalan udah tua gitu, jalan siang-siang bolong, panas-panas terik gitu. Oh jadi minimal untuk 5 waktu sholat ke depan kita jadi semangat. Kalau udah hilang semangatnya, baca lagi kisah yang lain. Ada seorang laki-laki yang cacat, nggak punya tangan, wudu pakai kaki, takbir pakai kaki, taruh di sini pakai kaki, sholatnya duduk. Wah itu luar biasa. Ada yang nggak punya kaki, cuma punya tangan doang. Ada yang punya penyakit yang aneh, kayak orangnya tuh nggak bisa lurus jalannya, pasti gemetar-gemetar gitu kayak ayam gitu. Tapi nggak pernah kalau di masjid. Ada anak kecil hafal Al-Quran dalam sebulan 30 juz. Ada yang begini, ada yang begitu. Terus kisah-kisah itu cepat sekali menambah iman. Makanya salah satu favoritnya para anbiya mendengar kisah. Dari siapa Nabi mendengar kisah? Salah satunya dari Jibril alaihissalam. Nanti dengar lagi dari siapa? Dari para anbiya yang beliau temui. Nabi yang ditemui di Baitul Maqdis dan Nabi yang ditemui di setiap lapisan langit dari 1 sampai ke 7. Jadi malam ini kita akan bahas tentang pentingnya membaca dan mendengar kisah untuk supaya menambah iman dan meluruskan pemahaman kita. Sebagai pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau memperingati Isra Mi'raj biasanya yang dibaca surat apa? Surat Al-Isra. Terus Mi'raj itu mana? Biasanya kan peringatan Isra dan Mi'raj, tapi yang dibaca adalah Isra, Mi'rajnya nggak dibaca. Ini nih yang coba kita tambah nih wawasannya. Surat Al-Isra ayat 1 itu ayat tentang Isra. Karena Isra Mi'raj itu dua peristiwa. Isra itu perjalanan di bumi, Mi'raj itu namanya ta'rujul malaikah, naik ke langit. Bukan cuma Rasul yang Mi'raj, malaikat juga setiap hari Mi'raj, setiap pekan Mi'raj, setiap bulan Mi'raj, setiap tahun Mi'raj. Ada gilirannya masing-masing. Jadi Isra, Mi'raj. Nah, yang kita baca di surah Al-Isra itu ayat Isra. Tapi kita jarang membaca ayat Mi'raj. Gimana surat ayat tentang Mi'raj? Ada di surat Bintang An-Najmi. Surat 53 halaman pertama tuh itu semuanya membahas tentang, bukan semuanya, setengahnya membahas tentang Mi'rajnya Nabi ke langit, bertemu itu berhayal. Ini namanya amani, angan-angan. Nggak apa-apa jalan, main, tapi dengan syarat ambil kebaikan dari apapun yang kita lakukan. Belum lagi nanti ombak itu ternyata kayak rezeki, satu ombak untuk satu orang doang. Makanya orang-orang surfing itu kan nungguin di namanya poin gitu, nungguin di poin. Pas datang ombak itu kita nungguin berjajar mengesok gitu. Ombaknya itu kan pecahnya agak-agak berubah-ubah. Nah, orang yang dapat ombak itu cuma satu. Kalau dia udah dapat, yang lain nggak boleh ngambil. Itu etika dalam surfing. Kita udah berdiri nih, teman kita di depan mau berdiri juga nggak boleh. Dia harus merayakan ombak itu, rezekinya dia. Belajar qanaah, belajar ridho. Oh, dia yang dapat rezeki, saya menunggu yang lain lagi. Datang lagi yang lain ngambil. Nggak boleh satu ombak dia ambil berdua, kecuali ombaknya bentuknya mecahnya dua arah. Banyak hal yang saya tadabburi, saya tafakuri, kebawa ke kehidupan sehari-hari dalam berkendara. Sejak saya rajin surfing, saya udah nggak suka ngebut-ngebutan di jalan. Kalau di rumah setiap hari pasti ada aja ribut sama supir angkot. Pasti aja ribut sama supir angkot. Kenapa? Ngadu-ngadu di perempatan itu dulu-duluan, atau di lampu merah, dia udah merah masih masuk, kita udah hijau, akhirnya kejebak. Ramai aja dengan supir angkot. Sampai saya bawa ada beberapa alat di mobil khusus untuk ribut sama supir angkot. Tapi sejak surfing itu udah nggak ada lagi. Ngapain sih yang gitu-gitu, udah aja gantian, silakan gantian. Kayak ombak aja udah. Ternyata itu bisa membentuk karakter. Begitu juga dengan olahraga yang lain. Kita ke gunung, kita hiking, kita off-road dan segala macam. Jangan sekedar untuk update status bahwa di Instagram saya mah orangnya senang off-road. Bukan cuma untuk itu, tapi untuk Isra, untuk tafakur kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Di langit, di bumi, dan silih berganti siang, malam dan siang atau musim, semua itu adalah pelajaran siru, berjalan. Kalau punya TV, channel yang saya paling senang nonton tuh salah satunya adalah BBC National Geographic. Itu luar biasa. Makanya kalaupun pakai TV kabel, jangan hanya tonton cuma Korea, film-film barat, sama sport doang. Itu mah saya mah nggak mau bahas itu. Hukumnya apa Ustaz? Jangan tanya saya mau bukan ahli fikih. Tapi di dalam channel itu ada satu channel yang keren, channel tentang alam. Mungkin kalau kita nggak memperhatikan apaan sih, tapi coba perhatiin, luar biasa. Kayak misalnya salah satu pemangsa yang paling keren di Amazon itu adalah laba-laba. Ukurannya lebih kecil dari jari kita, tapi di dalam tubuhnya itu punya benang yang lebih kuat daripada baja dan disemprotin bisa buat jembatan 26 meter. Itu luar biasa. Pas dia gitu, Masya Allah, ya Allah hebat cara memberi insting kepada hewan mencari makan. Lalu dia buat sarangnya, tiba-tiba capung lewat ke jaring, digulung sama laba-laba, dimakan dalam waktu sebulan. Allah memberi rezeki kepada siapapun. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat Isya.
terutama di dalam kisah-kisah yang beliau dengar dari Jibril dan dari para nabi. Sehingga peristiwa Isra ini kemudian Allah jadikan sebagai salah satu amal soleh yang Allah perintahkan. Kalimatnya bentuknya perintah. Walaupun tidak semua kalimat perintah di Al-Quran bermakna wajib, tetapi ini menunjukkan tentang pentingnya berjalan di muka bumi dan mentafakuri kebesaran Allah, sampai Allah bukan menggunakan bahasa ajakan atau bahasa berita gembira, tetapi lebih kepada bahasa perintah yang tegas. Qul, perintah, siru, perintah. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk memerintahkan kita. Qul ya Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah kalian wahai manusia, wahai kaum muslimin, fil ard, di muka bumi. Siru itu kemudian dikenal dengan istilah Isra. Tujuannya tafakkur. Kalau kita nggak bisa jalan ke Amazon, kita bisa nonton di zaman kita. Qul siru fil ardi itu justru lebih mudah diamalkan ketimbang di zaman sahabat dulu. Kalau di zaman sahabat dulu, as-safaru perjalanan itu siksaan gitu. Di zaman mereka itu perjalanan itu adalah ujian, siksaan, karena perjalanan di zaman itu sulit sekali gitu. Kita mau jalan dari Mekah Madinah aja naik onta, bayangin, udah naik onta terus ontanya dibuat kayak tandu gitu, itu aja nggak nyaman sebetulnya, nggak bisa tidur kalau saya kayak gini-gini lonjak-lonjak gitu, nggak jelas gitu jalannya tuh, nggak kayak kita di off road banget. Gimana coba? Kalau sekarang jalan naik mobil, naik kereta, naik pesawat, atau nggak usah jalan fisiknya, tapi kita tetap bisa memperhatikan dengan tadi channel-channel TV di YouTube, internet, kita punya gadget, kita tinggal buka doang. Sekarang dengan kuota-kuota yang udah makin lama makin murah, misalnya 10 giga 4G kita bisa buka YouTube. Ada yang sekarang 30 giga 4G gitu, buka YouTube sesukanya. Kenapa kita tidak siru? Kenapa kita tidak berjalan? Padahal Allah sudah memudahkan kita dalam Isra di zaman sekarang. Harusnya dengan Isra yang lebih mudah di zaman sekarang, iman kita lebih yazid daripada zaman para sahabat. Lebih kuat, lebih banyak tafakurnya, lebih bijak, lebih arif, lebih luas, musaqqaf wawasannya. Karena kita siru jauh lebih mudah daripada zaman mereka. Mana ada sahabat yang pernah ke Amazon coba? Ada sahabat yang pernah ke Amazon? Amazon aja mereka nggak ngerti. Kita bisa ke Amazon, kita bisa ke Afrika, kita bisa ke Antartika, bisa kemanapun. Kayak misalnya pas lagi ngeliput tentang di daerah Antartika itu ada satu hewan yang paling baik dalam berburu di muka bumi. Bukan singa, bukan harimau, bukan citah, tapi yang paling baik dalam berburu di muka bumi itu adalah paus pembunuh. Itu paling baik, terorganisir banget. Mereka tuh bekerja sama untuk membunuh mangsanya. Dan caranya itu luar biasa. Di hidungnya itu, di giginya itu ada sonar yang lebih baik daripada semua teknologi kapal selam yang dimiliki oleh Amerika dan Israel. Nggak ada yang lebih keren daripada paus pembunuh. Punya sonar yang bisa membaca ukuran musuh, kekuatan musuh, jarak musuh, sampai berkilo-kilo jaraknya. Sehingga dibuat sebuah tayangan, ada 2 ekor singa laut, jaraknya 5 kilo dari paus pembunuh. Paus pembunuh itu dalam 1 detik bisa mengeluarkan sonar ratusan kali. Dia keluarkan sonar itu, dikirim, lalu dalam detik yang sama langsung balik lagi kepada dia. Jadi dalam sedetik itu beberapa kilometer dia bisa tahu keadaan musuhnya. Ada 2 singa laut. Yang satu berenangnya normal karena sehat. Yang satu lagi paru-parunya itu ada tulang yang patah sehingga berenangnya nggak teratur. Paus pembunuh ini dengan sonar yang teknologi tinggi yang Allah ciptakan bisa tahu itu ada satu hewan yang sedang sekarat, yaitu ukurannya sekian dengan bobot sekian, berarti kemungkinan besar adalah singa laut yang lemaknya banyak dan itu adalah sasaran paling mereka sukai gitu. Langsung dikejar dengan kecepatan sampai 90 km per jam, dia mengejar singa laut itu yang sedang sakit. Ketika sampai di sana, walaupun sakit namanya singa, nggak bisa langsung dimakan. Daripada mengambil resiko akan terluka, mereka kerjasama. Ada 5 paus pembunuh main bola voli. Bola volinya adalah singa laut. Dihempaskan dengan ekornya, naik terbang ke atas permukaan air sekitar 15 meter tingginya. Jadi kayak ada burung, terus ada singa laut lebih tinggi daripada burung lewat. Pakai ekor
paus pembunuh, dilemparin ke atas terus disambut sama temannya di sebelah sana. Jadi benar-benar main volley gitu, sampai seluruh tulang belulangnya singa laut itu patah, lalu dia jatuh ke dalam air dan lemak, kemudian mati baru dimakan. Kecerdasan tingkat tinggi. Atau dia memakan paus lain yang lebih besar ukurannya, paus biasa, yang dia membawa anaknya lagi perjalanan antar satu benua ke benua yang lain, satu samudra ke samudra yang lain, anaknya ditaruh di atas ibunya supaya aman dari paus pembunuh. Gimana cara paus pembunuh bisa memakan anaknya ini? Akhirnya paus pembunuh berenang di sekeliling paus besar ini, ramai-ramai membuat ombak, sehingga ombak ini akan membuat anak ini nggak bertahan di atas punggung ibunya sehingga jatuh dan terpisah dari ibunya baru dimakan. Kecerdasan ini siapa yang menciptakan? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mengerti bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan semua insting untuk mencari rezekinya. Tidak ada satupun dabbah, seekor hewan yang melata pun di muka bumi kecuali Allahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Qul siru fil ardi. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra, melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu bertambah iman, bertambah arif, bertambah yakin sama Allah, bertambah bergantung kepada Allah. Sehingga bisa kalau ada masalah, tenang ada Allah yang maha besar, tenang ada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau dia misalnya merasa belum punya pekerjaan, ada banyak makhluk yang tidak punya pekerjaan tetap, tetapi Allah jamin rezekinya. Bukankah Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk tentang seekor burung? Tidakkah kalian memperhatikan burung? Dan Nabi mengatakan kalau kalian memiliki hati burung, Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberikannya kepada burung. Gak akan mungkin kalian mati dalam keadaan kelaparan. Ini semuanya tentang tafakur melalui Isra, melalui perjalanan di muka bumi. Begitu juga dengan Luqmanul Hakim yang tadi kita baca di dalam sholat Isya. Kenapa Allah menyebutnya sebagai orang ahli hikmah yang kita kenal dengan istilah Al-Hakim? Wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Ada ilmu, ada hikmah. Apa bedanya? Ilmu itu dengan cara dipelajari, hikmah itu dengan cara ditafakuri. Ada orang yang punya ilmu tapi nggak punya hikmah. Ada orang yang punya hikmah tapi nggak punya ilmu. Ada orang yang punya ilmu dan hikmah sekaligus. Ada orang punya ilmu tapi tidak arif, tidak hikmah. Dia tahu teorinya, tetapi teori itu sering menyakiti perasaan orang lain. Ini berarti tidak hikmah. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mengerti bagaimana cara yang baik. Dia hanya tahu cara yang benar, tapi tidak tahu cara yang baik. Ini namanya ilmu, teori. Tetapi tanpa dibarengi dengan kearifan dalam etika dan akhlak, maka teori ini akan terasa kaku. Saya sering tafakur gini. Yang menyampaikan hadis pertama siapa? Hadis itu ucapan siapa? Rasulullah. Nah, yang saya pertanyakan, kenapa hadis itu ya ketika diucapkan sama Rasul, itu yang mendengarnya tuh sejuk gitu. Hadis itu ketika diucapkan sama Rasul, yang mendengar itu nambah iman. Hadis itu ketika diucapkan oleh Rasul, yang mendengarnya itu merasa nyaman, tidak merasa tersinggung, tidak merasa dihakimi, merasa enak banget. Begitu langsung mereka bisa menerima ketika Rasul yang menyampaikan hadis itu. Tapi ketika hadis yang sama kita yang menyampaikan, kenapa jadi enggak gitu? Banyak orang yang sakit hati lah, banyak orang yang merasa dihakimi lah, banyak orang yang merasa gelisah lah, banyak orang yang merasa putus asa lah. Padahal hadisnya sama, coba. Kenapa demikian? Hikmah, arif. Bukan hadisnya yang salah. Hadisnya ini sahih, emang sahih. Semua ulama juga sepakat, bahkan bukan cuma sahih, mutawatir. Arti mutawatir itu riwayatnya tuh banyak banget, saking kuatnya hadis. Hadisnya mutawatir, disepakati oleh para ulama, syarahnya jelas. Tapi ketika Nabi menyampaikan hadis itu, orang menangis karena sadar. Ketika kita yang menyampaikan hadis itu, orang menangis pengen nyakitin kita, gregetan gitu. Siapa sih itu orang pengen ketemu sama dia? Kenapa beda? Padahal hadisnya sama. Saya sering mikir gitu. Berarti ada yang salah nih dengan etika kita menyampaikan hadis. Kita menyampaikan kata-kata Rasul, tapi tidak mengambil akhlak Rasul ketika berkata-kata demikian. Hadisnya sahih banget, tetapi tidak mengambil akhlaknya Rasul ketika menyampaikan hadis yang sama. Sama kayak gini lah. Seorang ustaz ceramah di majelis taklim ibu-ibu.
itu dia nggak boleh ustadz itu menyampaikan hadis tentang suami atau imam yang ideal. Salah tempat. Pasti bikin ibu-ibu putus asa. Suami saya mau lagi itu ustadz. Pulang-pulang dia marah-marah ke suaminya. Pak nih, mama untung tadi alhamdulillah ya materinya. Karena mama tuh nggak pernah request sama ustadznya, tapi materinya pas banget nih buat papa nih. Mama catat semuanya lengkap nih, papa baca ya. Kan gitu ya. Atau khutbah Jumat. Khutbah Jumat kan yang hadir rata-rata laki-laki, yang disampaikan tentang Khadijah, Aisyah, Fatimah, istri-istri yang solehah aja yang disampaikan. Itu pulang-pulang pasti ribut sama istrinya. Kenapa? Hadisnya sahih. Ternyata Rasulullah menyampaikan hadis tentang istri yang solehah di depan para ibu-ibu. Menyampaikan tentang imam yang soleh, seorang suami yang soleh di depan umum apa? Kita balik gitu. Kalau kita nggak balik, jamaah yang minta dibalik request. Pas ada taklim di rumah gitu buat acara tasyakuran, ibunya request, Ustadz, ini pengalaman pribadi loh ya. Ustadz tolong nanti kalau bisa ceramahnya tentang suami, karena suami saya begini. Saya pribadi, kalau saya lagi ada masalah sama istri saya, dan setiap rumah tangga pasti ada masalah, bahkan rumah tangga Rasul. Bahkan Rasul pernah menceraikan Hafsah, kemudian merujuknya lagi karena Allah nggak ridho Rasulullah menceraikan seorang perempuan yang solehah seperti Hafsah. Rasulullah juga pernah istilahnya memindahkan tempat tidur, artinya mentahjir istrinya selama beberapa hari, yaitu Aisyah dalam surat At-Tahrim. Rumah tangga ribut wajar. Ketika rumah tangga saya ada masalah antara saya dengan istri saya, yang pertama saya lakukan adalah saya browsing di Google, pakai bahasa Arab tapi ya, kan nggak boleh sama jamaah ya. Kalau jamaah kan browsingnya pakai bahasa Indonesia, Ustadz mah pakai bahasa Arab, tapi sama-sama Google. Saya browsing di Google tentang bagaimana hadis-hadis tentang suami yang penyabar. Saya nggak mau browsing tentang istri yang soleh, itu nggak mau, karena makin ilfil, pasti makin bete. Pas kita lagi bete sama istri, cari hadis-hadis tentang istri yang soleh, tuh kan benar harusnya istri itu kayak gini nih, kan gitu ya. Udah gitu di forward tuh ke istri kita japri, mah nih bukan kata papa nih, ini hadis Rasulullah, mama beriman kan kayak gitu. Aduh berat banget kalau gitu. Apa yang salah? Hadisnya kah? Hadisnya sahih. Kan papa nggak ada hadisnya juga sahih, itu Bukhari Muslim lagi tuh. Memang ada yang lebih keren daripada Bukhari Muslim setelah Al-Quran? Nggak ada kan? Nomor 2 tersahih di muka bumi ini di antara teks setelah Al-Quran adalah Bukhari atau Bukhari Muslim. Coba tuh, ternyata bukan hadisnya yang salah, akhlak kita yang salah. Harusnya masing-masing cari, ibu-ibu kalau lagi ribut sama suami cari hadis tentang istri-istri solehah, bapak-bapak cari suami yang soleh, masing-masing cari yang kewajiban diri masing-masing, sehingga akhirnya memperbaiki diri, datang nyaman tuh. Ini salah satu bocorannya. Pas saya lagi nggak sabar sama istri, nggak tahan lagi, saya keluar ke masjid sekalian sholat. Di masjid saya browsing, habis sholat browsing hadis-hadis suami yang penyabar. Ada satu kisah, seorang sahabat tanya ke Rasul, ya Rasulullah, berapa kali idealnya seorang suami bersabar atas gangguan istrinya dalam sehari? Ibu-ibu boleh tutup telinga dulu. Berapa kali idealnya seorang suami bersabar terhadap gangguan istri dalam sehari? Apa kata Rasulullah? 70 kali dalam sehari. Jadi kalau kita dibikin bete, kalau belum 70 kali nggak boleh marah. Senang ya Bu? 70 kali dikasih masalah, istri kita mungkin cemberut, istri kita apalah. 70 kali, kalau belum 70 kali, idealnya sih suami yang soleh itu nggak marah. Pas habis baca hadis itu langsung saya, berarti hari ini saya baru sekali dong. Pulang deh langsung senyum-senyum, pijit-pijit istri apa kayak caper-caper gitu. Akhirnya jadi damai lagi. Kayak gitu harusnya. Ibu-ibu juga diam-diam di rumah nyari yang kayak gitu. Jangan nyari ini mau saya capture nih 70 kali suami harus bersabar. Sama suami udah baca. Nih Pak, udah tahu ya. Udah kalau udah tahu terus gimana? Jangan gitu. Masing-masing nyari hadis untuk dirinya. Kadang Rasul ketika berceramah di hadapan bapak menyampaikan hadis untuk laki-laki. Ketika berceramah di hadapan ibu-ibu menyampaikan hadis untuk perempuan. Ini menunjukkan hikmah. Dan hikmah itu didapatkan dengan banyak tafakur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menciptakan kalian dari Adam dan Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu kami
jadikan kalian berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah yang membuat kita berbeda-beda, bukan kita. Itu takdir. Lita'arafu. Nah, terjemahan ini saya agak kurang setuju. Untuk saling mengenal, bukan. Ta'arafu dari kata arif, supaya kalian lebih bijak. Kenapa ada perbedaan? Supaya kalian lebih bijak. Tidak selalu dua yang berbeda itu satu hak, satu batil. Gak selalu. Dan gak selalu yang berbeda itu yang satu soleh, yang satu gak soleh. Gak selalu. Bisa jadi karena dua-duanya soleh juga, gara-gara kesolehanlah mereka berbeda. Di antara dua ulama, di antara dua nabi. Namanya nabi ada yang berbeda pendapat? Berbeda. Daud dengan Sulaiman, coba baca Al-Quran. Bagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memutuskan suatu perkara dengan pendapat yang berbeda. Ada dua orang laki-laki datang kepada Daud. Waktu itu Nabi Daud jadi raja. Di sebelahnya ada Sulaiman, anak yang cerdas, belum jadi nabi. Dua laki-laki ini, yang satu peternak, yang satu punya kebun. Yang punya kebun ngadu, ya Nabi Allah Daud, kebun saya rusak gara-gara ternak-ternak dia masuk ke kebun saya sehingga saya gagal panen. Saya menuntut hak saya. Ditanya kepada yang punya ternak, benarkah demikian? Benar, tetapi kan saya nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ternak. Kan hewannya masuk sendiri ke sana, bukan saya suruh. Dan segala macam layak pembelaan diri, defense. Akhirnya Nabi Daud memutuskan, kalau gitu sekarang ternak-ternak kamu yang masuk ke dalam kebun dia semuanya harus kamu berikan kepada dia sebagai ganti rugi. Mendengar keputusan itu, Nabi Sulaiman bilang, "Awa khairu dzalika ya Nabi Allah?" Boleh enggak kalau ada pendapat yang selain itu, wahai Nabi Allah? Coba. Ini perbedaan pendapat, rahmat. Bahkan Nabi berbeda pendapat. Boleh enggak kalau ada pendapat selain itu ya Nabi Allah? Apakah Nabi Daud bilang, "Apa kamu anak kecil, diam aja udah. Kan saya Nabi, kamu belum jadi Nabi." Kan enggak gitu kan? Apa wahai Sulaiman? Apa pendapat kamu? Dihargai oleh Nabi Daud, ayahnya. Nabi Sulaiman mengatakan, gini aja. Dalam satu masa panen ke depan, orang yang punya ternak berkewajiban untuk bercocok tanam di kebun yang udah rusak. Dia nanam bibit lagi, dia pupuk segala macam. Selama itu, maka ternak yang milik dia itu dipinjamkan kepada pemilik kebun yang sudah dirugikan, sehingga dia bisa minum susu dari ternak itu. Kalau ternak itu beranak pinak, anaknya diberikan kepada dia nanti. Sampai panen. Kalau udah selesai panen, baru dibarter lagi. Ternaknya kembalikan kepada pemiliknya, kebun dikembalikan kepada pemiliknya. Lebih adil. Gimana wahai Nabi Allah? Akhirnya diserahkan kepada dua orang yang mengadu. Terserah kalian sekarang mau mengambil pendapat saya, Daud, atau Sulaiman. Dua-duanya sepakat, kalau gitu yang punya Sulaiman aja deh. Allah berikan hikmah kepada Daud dan Sulaiman. Apakah yang satu soleh, yang satu gak soleh? Ternyata dua-duanya soleh. Karena pengen adil, pengen baik. Justru Nabi Daud itu terkesan memang Nabi yang sangat berperasaan, orangnya gak enakan tuh Daud. Kalau Sulaiman detail. Itu kekerasan mereka masing-masing. Sama kayak Umar sama Abu Bakar. Abu Bakar, aduh gak enak kali. Cuma Abu Bakar. Kalau Umar, ya gimana ayatnya aja, gimana dalilnya aja, yang penting detail gitu. Kadang yang dipakai Umar, kadang yang dipakai Abu Bakar, tergantung kasus. Gak selalu yang berbeda itu, yang satu soleh, yang satu gak soleh, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Gak selalu kayak gitu, kontradiktif. Makanya dalam agama ada istilah ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang variatif, bukan ikhtilafut tudad, perbedaan yang bertentangan. Gak selalu tudad. Kadang perbedaan itu, ikhtilaf itu tanawwu', keragaman. Bahkan bisa jadi dua-duanya benar. Ini ada kisah lagi nih, biar banyak tafakur ya. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan. Di tengah jalan masuk waktu sholat, tapi nggak nemu air. Terus gimana tuh? Udah waktunya sholat, belum nemu air, gimana? Tayamum dua-duanya nih, sholat berjamaah di tengah jalan. Udah selesai sholat, lanjutin perjalanan. Nggak lama kemudian ketemu air. Nah gimana nih? Yang satu bilang, oh berarti harus diulang sholatnya. Tadi kan kita tayamum, sekarang udah ada air, berarti yang tadi nggak sah. Sekarang tayamum, sholat wudu, sholat lagi. Kata yang kedua, oh nggak bisa. Yang tayamum kan udah sah. Tadi keadaannya nggak ada air, sekarang udah ada air, yang nggak perlu diulang lagi. Yang penting sholatnya udah sah. Itu rukhsah, keringanan dari Allah. Oh nggak bisa, dua-duanya nggak mau saling ngalah. Ya udah, yang berpendapat harus wudu dan sholat ulang, dia sholat sendiri. Yang berpendapat tayamum udah cukup, dia nungguin. Kekeh gitu. Udah selesai, lanjutin perjalanan. Pulang-pulang ngadu ke Rasul. Ya Rasulullah, kami pernah ngalamin peristiwa kayak gini, gimana ya Rasulullah? Coba lihat.
Ini sunnah Rasul tentang etika menyikapi perbedaan. Jadi jangan cuma ngelihat sunnah hadisnya, tapi etikanya gimana, akhlaknya Rasul. Pas mereka ngadu kayak gitu, sikap Rasul yang pertama itu tersenyum. Jadi kalau kita ngaku ahli sunnah, pengen ikut sunnah Nabi, kalau melihat ada perbedaan pendapat, senyum dulu sebelum berfatwa. Karena itulah sunnah Rasul. Oh, nggak setuju, senyumin. Jangan nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Mana dalilnya? Apa yang saya? Komen di grup segala macam, rame di antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Udah aja kirimin emoticon, senyum lah, jungkir balik lah, apalah. Yang penting senang, fun dulu, senyum dulu. Rasulullah tersenyum. Gimana nih Rasulullah? Kamu yang mengulang sholat, kamu yang tidak mengulang sholat, maka kamu sudah benar. Yang nggak mengulang sholat, tayamum udah cukup, setelah itu nggak diulang, kamu sudah benar. Kalau kita kan selalu melihatnya kontradiktif ya. Oh kalau dia udah benar berarti yang salah ya. Yang salah lagi enggak ternyata. Kamu yang nggak mengulang sholat, kamu udah benar. Dan kamu yang mengulang sholat, kamu dapat pahala 2 kali. Lihat arifnya Rasulullah SAW. Kadang kita selalu melihat, oh berarti kalau yang satu sunnah, yang satu bid'ah, yang satu petunjuk, yang satu dhalalah, yang satu jannah, yang satu nar, jahannam. Padahal jannah juga lahum darajatun inda rabbihim. Mereka bertingkat-tingkat statusnya di sisi Allah. Ada yang masuk surganya duluan, ada yang masuk surganya